Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan video kali ini, saya mewakili dari kelompok saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang apa itu drainase. Di sini kelompok saya beranggotakan yang pertama Ahmad Ruboli Kuto, yang kedua Deswita Anggrini Lestari, kemudian yang terakhir ada saya sendiri yaitu Dias Safiantoro. Dan langsung kita ke pengenalan drainase. Namun sebelum lebih jauh lagi ke materi tentang drainase, di sini saya mengambil dasar filosofi religius, yaitu saya mengutip dari surah Az-Zumar ayat 21, yang dimana arti dari ayat tersebut yaitu, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kemudian langsung kita ke apa itu drainase. Drainase berasal dari kata drain yang berarti mengeringkan dan mengalirkan air, yaitu terminologi yang digunakan untuk menyatakan sistem yang berkaitan dengan penanganan masalah surplus air, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Dan kita akan belajar tentang pengolahan drainase yang menimbulkan dampak merugikan bagi lingkungan. Kemudian kita akan mengkhususkan pengajian pada kawasan perkotaan yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan, sosial budaya yang ada di kawasan perkotaan. Kemudian di sini saya mengutip dari salah satu buku di mana bunyinya yaitu, drainase adalah suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air dari suatu kawasan dan atau lahan sehingga fungsi kawasan tersebut tidak terganggu. Dalam materi kali ini sebetulnya kita memerlukan ilmu-ilmu pendukung, di antaranya yaitu ada meteorologi, yaitu yang mempelajari tentang ilmu cuaca, tentang perubahan di atmosfer, kemudian klimatologi, tentang iklim, temperatur udara, kelembapan, hujan, dan penguapan. Dan ada soil science, yaitu keadaan tanah dengan dan gerakan air, runoff maupun base of flow. Kemudian ada mekanika fluida, yaitu sifat dan gerakan air. Kemudian yang terakhir ada statistik. Mengapa kita perlu adanya ilmu statistik? Yaitu banyaknya data hujan dan banjir yang harus kita olah menjadi data yang pasti. Tentunya kita perlu ilmu tentang statistik. Kemudian dalam pendahuluan, potret sungai yang kotor dan banyaknya pemukiman kumuh di bantaran sungai itu yang melatar belakangi kita materi kali ini, yaitu isu lingkungan saat ini menjadi perhatian kita semua. Masyarakat telah merasakan dampak dari perubahan lingkungan di sekitar kita, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Contohnya, kita dapat sangat mudah menilai kualitas air sungai kita saat ini. Ini semua disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari pembuangan sampah, kemudian pembuangan air limbah ke sungai, sehingga ketika diambil sampel airnya dapat terlihat bahwa wajah sungai-sungai kita ini memperlihatkan adanya masalah dengan pengolahan limbah di lingkungan kita. Kemudian di sini ada grafik penelitian. Dalam grafik ini menunjukkan bahwa sungai-sungai di kota besar Indonesia telah tercemar lebih dari 50 titik. Dari sampel pengambilan mengatakan bahwa status sungai itu tercemar berat. Salah satu faktor tercemarnya sungai itu yaitu antara lain ada faktor dari limbah domestik. Kemudian dalam drainase kota ada beberapa poin. Yang pertama ada drainase pemukiman yang kita perlu perhatikan, yaitu genangan kawasan, sumber resapan, tutupan lahan, kapasitas resapan. Kemudian yang kedua, industri perdagangan yang perlu memperhatikan adanya AMDAL, UKL, UPL, genangan,
keberlangsungan lingkungan. Kemudian kampus atau sekolah, kita perlu memperhatikan tutupan lahan, genangan, kapasitas saluran. Kemudian rumah sakit yang harus diperhatikan, AMDAL, buangan, lingkungan, pengolahan limbah. Kemudian lapangan olahraga perlu memperhatikan genangan, pola saluran, tutupan lahan. Kemudian lapangan parkir yaitu perlu memperhatikan pompa, tutupan lahan, genangan, dan buangan. Yang ketujuh, instalasi militer, listrik, telekomunikasi. Kita perlu memperhatikan genangan minim harus segera hilang dan tutupan lahan. Kemudian ada pelabuhan di mana yang perlu diperhatikan yaitu kepadatan, curah hujan lingkungan, dan kemiringan geo. Kemudian selanjutnya kita ada variabel kriteria desain drainase perkotaan, di antaranya yang pertama keterkaitan tata guna lahan, yaitu peruntukan lahan tiap tata guna lahan harus disesuaikan. Kemudian yang kedua keterkaitan master plan drainase kota, itu tentunya kita perlu menyesuaikan dengan rencana jangka panjang dan potensi dampak apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan yang terakhir kita ada variabel keterkaitan sosial budaya, yaitu keadaan sosial dan budaya masyarakat sekitar harus disesuaikan untuk keseimbangan alam. Sini ada potret-potret drainase kita, di mana kita bisa lihat ada beberapa permasalahan, di antaranya kapasitas saluran yang kurang, genangan akibat tidak adanya saluran drainase, kemudian adanya sedimentasi, kemudian masalah yang sangat sering kita temukan yaitu permasalahan tentang sampah, baik itu yang di dalam saluran maupun yang di tepi-tepi saluran. Kemudian di sini bisa kita lihat, di sini ada video yang saya ambil di dekat pemukiman saya, yaitu terjadinya banjir ketika intensitas hujan cukup tinggi. Di sini membuktikan bahwa adanya permasalahan dalam sistem drainase di lingkungan ini, sehingga terjadi banjir saat intensitas hujan yang tinggi. Kemudian di sini ada peta rawan banjir atau genangan. Di sini bisa kita lihat di dalam peta rawan banjir di Jawa Tengah, kabupaten yang paling tinggi potensinya untuk terjadi banjir yaitu ada Kabupaten Cilacap. Dan yang lanjut ke sejarah dan latar belakang. Di sini ada fenomena-fenomena yang ada di Indonesia. Di sini adanya banjir di ibu kota, kemudian pemukiman kumuh, pengolahan jaringan, sedimentasi, sampah, master plan pemerintah, kekeringan, dan ada rencana drainase. Kemudian di sini saya mengambil contoh infrastruktur keairan dari masa lalu, yaitu yang pertama ada Candi Tikus yang berada di Trawulan Mojokerto. Candi ini berada di kompleks Kerajaan Majapahit yang merupakan capturing didukung posisi di lereng dan hilir Springbelt Gunung Welirang dengan formasi batu permeable. Saat ini masih muncul mata air dari arah hulu ke hilir dengan debit kecil. Candi berada di tengah kolam. Kolam candi juga dilengkapi dengan intek dan pelimpah. Terdapat teknologi hidrolik maju seperti pipa pembawa dengan diameter 50 cm, 3 macam pipa distribusi berbahan keramik bakar, fonten, dan hiasan untuk sistem drainase berbahan batu pahat, serta kolam seragam sebagai reservoir yang sangat luas. Kemudian yang kedua, saya mengambil contoh infrastruktur keairan masa lalu, yaitu Selokan Mataram yang di Yogyakarta. Itu merupakan saluran irigasi yang dibangun mulai tahun 1920. Terdapat kredo Bumi Mataram Bakaloh Jinawi Rikolo Kali Progo lan Kali Opak wus nyawiji, dengan makna bahwa Kali Progo yang berada di bagian tepi barat daerah istimewa Yogyakarta dan Kali Opak berada di tepi bagian timurnya dapat terhubung. Ide ini sangat cerdas karena di tepi Kali Opak yang debitnya kecil tak mencukupi untuk suplai daerah irigasi, maka
perlu mendapatkan suplai dari Kali Progo yang debitnya relatif surplus. Maka solusi pembangunan selokan Mataram sangat tepat, karena selain mengairi sawah dan menambah tampungan air tanah sepanjang saluran dari barat sampai ke timur, juga memberikan suplesi guna menambah debit sungai-sungai kecil yang dilaluinya sampai Kali Opak hingga pada musim kemarau pun persediaan air untuk irigasi sangat cukup. Kemudian pentingnya drainase. Mengapa pengelolaan drainase penting? Drainase perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan benar, karena jika tidak dikelola akan menyebabkan banjir. Kemudian untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kehidupan, dan agar terwujud lingkungan layak huni, sehat dan bersih. Kemudian agar tidak menyebabkan kerusakan pada investasi pembangunan dan lumpuhnya ekonomi. Kemudian ada konsep-konsep drainase. Di sini kami mengutip moto dari Bapak Menteri PUPR. Yang pertama ada kualitas manajemen suatu kota dapat dinilai dan dilihat dari kreativitas sistem drainase yang ada. Kemudian yang kedua, sistem drainase yang baik dapat membebaskan kita dari genangan air. Kemudian yang terakhir, genangan air menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi sarang nyamuk serta sumber penyakit lainnya. Kemudian ada konsep pengolahan drainase yang saya kutip dari Cipta Karya PUPR. Di sini dalam skala persil, pencegahannya dengan adanya rooftop greening, penampungan air hujan, sumber resapan air hujan, saluran porus, biopori, saluran drainase. Kemudian di skala lingkungan, dalam pencegahannya kita perlu reservoir air hujan, kemudian saluran lingkungan, pompa dan pintu air, kolam retensi mini, kemudian drainage. Kemudian dalam skala kawasan, kita perlu melakukan pencegahan dengan membuat kolam retensi, saluran utama, pani tampungan, wetland, kolam detensi terpadu. Kemudian untuk penanganannya dalam skala persil kita bisa membuat tanggul persil darurat. Kemudian dalam penanganan skala lingkungan kita dapat membuat tanggul darurat, memaksimalkan pompa mobil dan pompa tetap. Kemudian dalam skala kawasan kita penanganannya sama seperti dalam skala lingkungan, yaitu membuat tanggul darurat, memaksimalkan pompa mobil dan pompa tetap. Kemudian dalam pengolahan drainase ini kita berakhir di dalam badan air, yaitu sungai, laut, situ atau danau. Jadi sebelum air masuk ke dalam sungai itu, kita perlu mengolahnya dalam tahapan-tahapan dari mulai skala persil, skala lingkungan, dan skala kawasan. Sehingga harapannya air yang masuk ke badan air tidak terlalu banyak, yang sudah dikurangi dari beberapa proses di skala persil, skala lingkungan, dan skala kawasan. Kemudian terkaitan antar komponen sistem sanitasi, yaitu bisa kita lihat dalam tabel keterkaitan antara drainase dan air bersih. Apabila drainase merupakan sistem gabungan, maka air bersih akan menambah beban sistem drainase. Keterkaitan antara drainase dan air limbah, pembuangan limbah pada sistem drainase campuran akan meningkatkan polusi pada sistem drainase. Dan terkaitannya antara drainase dan persampahan, yaitu pembuangan sampah ke sistem drainase dapat menyumbat saluran, saringan pompa, dan mempercepat penurunan kapasitas saluran, sehingga menyebabkan adanya banjir. Kemudian kaitannya dengan air bersih, jika dikaitkan dengan drainase, itu perbaikan sistem drainase akan memperlancar sistem dan menghilangkan genangan sehingga mengurangi resapan dan pengisian air tanah dengan air tercemar. Dan kaitannya air bersih dengan air limbah, yaitu pengumpulan dan pengolahan air limbah melindungi air permukaan dan air tanah dari pencemaran. Sebaliknya, pembuangan air limbah tanpa pengolahan akan menimbulkan pencemaran. Dan kaitan antara air bersih dan persampahan, yaitu sanitary landfill harus ditempatkan sedemikian rupa agar tidak terjadi peresapan yang akan mengotori sumber air. Dan kaitannya antara air limbah dengan drainase, yaitu penggelontoran saluran yang menerima gabungan air limbah dan air hujan akan mengurangi tingkat cemaran pada saluran gabungan, khususnya pada musim kemarau.
kaitannya air bersih dengan air limbah, yaitu makin banyak konsumsi air bersih, makin banyak juga air limbah yang dihasilkan. Masalah yang akan timbul dari permasalahan tersebut apabila kecepatan penduduk terlalu tinggi dan peresapan air kecil, kemudian daerah yang datar. Kemudian kaitannya air limbah dengan persampahan, yaitu manajemen sampah yang kurang baik dapat menyumbat saluran limbah dan menyebabkan gangguan kesehatan lingkungan. Dan kaitannya antara persampahan dengan drainase, yaitu apabila saluran drainase tertutup, saluran tidak akan menjadi lokasi pembuangan sampah, tidak akan menjadi lokasi pembuangan sampah. Saluran terbuka harus diperhitungkan agar mampu menghanyutkan sampah. Kemudian di sini antara persampahan dan air bersih belum ada. Kemudian keterkaitannya dengan persampahan dan air limbah, yaitu air limbah mempertinggi kelembapan sampah. Kemudian di sini ada komponen sistem drainase dan bagian drainase. Ini ada saluran penerima dalam komponen sistem drainase, kemudian ada saluran pengumpul, saluran pembawa, saluran induk, dan terakhir ada badan air seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian ada bagian drainase di samping sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti gorong-gorong, sipon, jembatan air, pelimpah, pintu air, bangunan terjun, kolam retensi, dan stasiun pompa. Pada sistem yang lengkap, sebelum masuk ke badan air penerima, air diolah dahulu di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, khususnya untuk sistem yang tercampur. Kemudian kita lanjut ke keterkaitan antar komponen sistem sanitasi, yaitu dalam segi teknis, kita yang pertama masih banyaknya daerah genangan. Permasalahan yang dihasilkan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak menyebut drainase lingkungan, namun drainase yang terhubung dengan sungai lintas kabupaten atau kota yang merupakan drainase primer. Kemudian dalam strateginya kita perlu pengembangan dan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer, kemudian ada koordinasi penanganan banjir. Keterangannya belum jelas, kewenangan berada di Pusdataru atau di PU Bimarjika. Kemudian dalam tantangan kelembagaan pengelolaan, tantangannya yaitu drainase primer atau yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten atau kota sebelum wilayah penanganan kabupaten kota, yaitu permasalahannya ada untuk penanganan peningkatan di pemeliharaan di wilayah penanganan kabupaten kota terbentur masalah pengelolaan aset. Strateginya yang bisa kita tempuh yaitu pengembangan dan pengelolaan di lokasi sarana milik provinsi, kemudian penetapan pengelola provinsi sesuai kewenangannya. Keterkaitan lalu selanjutnya masih melanjutkan yang tadi, ada dalam bidang pembiayaan tantangannya ada terbatasnya kemampuan keuangan daerah, permasalahannya pendangkalan saluran drainase, penurunan kapasitas sistem drainase, drainase primer pengolahan sebelumnya oleh kabupaten kota. Strateginya yaitu menyediakan dana operasi dan pemeliharaan yang memadai. Kemudian ada pembiayaan melalui bantuan keuangan dan keterangannya optimalisasi pemeliharaan sistem drainase. Dan tantangan dalam peran serta masyarakat yaitu rendahnya peran serta masyarakat, di mana permasalahannya kesadaran masyarakat masih sangat rendah pembuangan sampah ke saluran. Dan strateginya yang bisa kita tempuh meningkatkan pembinaan masyarakat di kawasan drainase lintas kabupaten kota. Terangannya penyuluhan kepada masyarakat, law enforcement. Kemudian tantangan dalam segi peraturan yaitu perluasan wilayah penanganan. Permasalahannya adalah belum ada penetapan peraturannya, strateginya penetapan peraturan yang diperlukan. Kemudian di sini ada contoh-contoh penanganan drainase. Di sini saya mengambil contoh yang ada di Semarang Urban Drainage. Kemudian ada normalisasi Kali Semarang, kemudian
kita bisa melakukan penanganan drainase melalui simulasi dari menggunakan software simulasi banjir. Kemudian kita lanjut ke jenis dan pola drainase. Di sini berdasarkan letak bangunannya ada dibagi menjadi 2 drainase, yaitu yang pertama drainase permukaan tanah, yaitu saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan. Kemudian yang kedua, drainase bawah permukaan tanah, yaitu saluran drainase yang bertujuan mengakhiri air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah melalui pipa-pipa dikarenakan alasan-alasan tertentu. Dan di sini ada pembanding antara drainase permukaan dan drainase bawah permukaan. Dalam drainase permukaan kita memerlukan biaya awal yang kecil dan memerlukan lahan besar, kapasitas drainase besar, berpotensi ditumbuhi rumput atau tumbuhan liar, terjadinya erosi, inspeksinya mudah dilakukan, perbaikan mudah dan murah, memerlukan jembatan, biaya pemeliharaan tinggi dan secara kontinu maksudnya. Kemudian di aspek drainase bawah permukaan, kita memerlukan biaya awal yang cukup besar dan tidak memerlukan lahan khusus, kapasitas terbatas, tahap tahan terhadap pertumbuhan rumput atau tanaman liar, tahan terhadap erosi, inspeksi sulit dilakukan, perbaikan sulit dan mahal, tidak memerlukan jembatan, dan biaya pemeliharaan murah dan jarang. Dan berdasarkan fungsinya yaitu ada single purpose, yaitu saluran drainase yang berfungsi mengalirkan satu jenis air buangan yang lain seperti limbah domestik, air limbah, industri, dan sebagainya. Dan dalam multipurpose, saluran drainase yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis air buangan baik secara bercampur maupun bergantian. Dan berdasarkan konstruksinya, ada konstruksi terbuka, yaitu saluran drainase yang terbuka terhadap ruang di atasnya. Saluran ini cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup. Kemudian ada konstruksi tertutup, yaitu saluran drainase yang tertutup terhadap ruang di atasnya. Umumnya dipakai untuk aliran air kotor, air yang mengganggu kesehatan atau lingkungan, atau untuk saluran yang terletak di tengah kota. Kemudian di sini ada macam-macam pola jaringan drainase, ada pola siku, pola paralel, pola grid iron, alamiah, radial, dan jaring-jaring. Ya, di sini yang pertama ada pola jaringan siku, yaitu dibuat pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai sebagai pembuang akhir berada di tengah kota. Kemudian yang kedua ada pola jaringan siku, yaitu saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang yang cukup banyak dan pendek-pendek. Apabila terjadi perkembangan kota, saluran-saluran akan menyesuaikan. Kemudian ada pola jaringan grid iron, yaitu untuk daerah dengan sungai yang terletak di pinggir kota, sehingga saluran-saluran cabang dikumpulkan pada saluran pengumpul terlebih dahulu sebelum nantinya dialirkan ke saluran utama. Kemudian pola jaringan alamiah sama seperti pola siku, hanya beban sungai pada jaringan alamiah lebih besar. Kemudian ada pola jaringan radial. Pola jaringan radial ini cocok pada daerah bukit sehingga pola saluran memancar ke segala arah. Kemudian pola jaringan jaring-jaring itu mempunyai saluran-saluran pembuang yang mengikuti arah jalan raya dan cocok untuk daerah dengan topografi datar. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.